Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita masuk di pembelajaran ketiga, masih di tema 6 subtema 1. Nah, baik, silakan anak-anak dapat membuka buku pena kalian ya, dan dengarkan penjelasan dari Bu Puri. Pembelajaran ketiga yang pertama, muatan IPS, menjelaskan sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbaharui. Nah, sebelumnya pernah kita singgung tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui itu contohnya apa? Air, hewan, terus tumbuhan. Nah, itu kan dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu sangat beragam. Nah, contohnya banyak. Nah, ya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ingat-ingat ya, SDA dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Nah, jadi kalau SDA yang dapat diperbarui itu tidak akan habis walaupun dipakai secara terus-menerus. Contohnya air, hewan, ternak, tanaman, budidaya. Ini walau kita pakai terus itu tidak akan habis ya. Ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Seperti ini contohnya angin. Angin untuk membangkitkan listrik. Nah, contohnya ini. Nih, tenaga listrik dapat membangkitkan tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga angin. Terus yang ini sungai. Sungai juga untuk budidaya ikan, udang juga dapat dijadikan sebagai pasar. Nah, pasar air ini contohnya yang ada di sini. Terus jagung juga sebagai sumber makanan. Terus kulitnya juga dibikin kerajinan bisa. Terus batangnya, daunnya bisa buat makanan ternak, sapi dan lain sebagainya. Jadi ini ya banyak sekali manfaatnya. Terus tanah liat. Nah, tanah liat itu juga ada manfaatnya, salah satunya yaitu untuk membuat gerabah yang ada di Kasongan, Bantul. Nah, ini sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan ini contohnya cuma ada 4. Sebenarnya masih banyak lagi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi ya, ingat ya, sumber daya alam dibagi dua, sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Muatan bahasa Indonesia, mendeskripsikan puisi. Mendeskripsikan puisi. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mengetahui hal yang disampaikan penyair atau pembaca puisi. Salah satunya, bacalah puisi dengan seksama. 2. Tulislah hal-hal penting dalam puisi. Tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan makna dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. 5. Diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Jadi sebelum kalian itu membuat puisi atau membaca puisi, kalian harus membaca puisi dengan seksama, menuliskan hal-hal yang penting dalam puisi, terus menentukan tokoh atau peristiwa yang terjadi dalam puisi tersebut. Tuliskan kata-kata sulit, kalau kalian nggak tahu tanya ke gurumu atau ke orang tuamu. Lalu setelah kalian membaca puisi, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Jangan cuma waton baca puisi, nanti pesannya tidak sampai kepada pendengar yang mendengarkan kamu membaca puisi. Sekarang muatan PPKN, menjelaskan keragaman sumber daya alam, pekerjaan, dan manfaatnya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya itu, Indonesia adalah negara yang beragam. Indonesia itu penuh dengan perbedaan. Indonesia terbagi dari berbagai wilayah yang masing-masing mempunyai perbedaan, misalnya suku, bangsa, agama, daerah, lagu daerah, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu mempengaruhi cita-cita yang ingin dicapai.
Kamu saja sama kakakmu sama adikmu pasti cita-citanya berbeda, tidak sama, walaupun ada di dalam satu rumah, satu asuhan ibu dan ayahmu. Nah, cita-cita tersebut dapat berupa pekerjaan yang membutuhkan sikap saling kerjasama. Contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan kerjasama antara lain nelayan. Nah, nelayan ini cita-cita kamu jadi nelayan. Nah, kamu itu membutuhkan orang lain, harus diajak bekerja sama, tidak mungkin kamu bisa sendiri. Yang kedua yaitu pegawai kantor. Pegawai kantor itu juga membutuhkan orang lain. Yang ketiga yaitu pekebun teh. Nah, misal kamu itu menjadi pengusaha atau banyak kebunnya teh, kamu itu membutuhkan banyak karyawan untuk menghasilkan daun-daun teh itu untuk dijadikan teh. Jadi kamu itu tidak bisa mengerjakan semua sendiri. Manusia itu saling membutuhkan, saling memerlukan. Nah, harus bekerja sama, harus saling tolong menolong. Nah, terdapat 4 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita. Yang pertama, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang kedua, saling bertukar ide atau pendapat. Yang ketiga, memberikan saran atau kekurangan masing-masing. Yang keempat, belajar hal-hal baru terutama untuk meneladani sifat positif. Jadi itu ya, itu terdapat manfaat adanya keragaman individu di dalam suatu pekerjaan atau cita-cita. Nah, biar melengkapi, biar saling bertukar pendapat atau ide, memberikan saran atau kekurangan, misal kamu kurang ini, harusnya begini, itu ada yang memberikan saran. Yang keempat, belajar hal-hal baru terutama meneladani sifat positif. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Puri, silahkan kerjakan tugas ini ya, ditulis di buku, tulisan yang rapih, lalu dikumpulkan ke Bu Puri. Nah, sekian dari Bu Puri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.